Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Salma Jaya Sandika dengan NIM akhir 077 serta Dian Ariesta Putri Bestari dengan NIM akhir 098 dan Sasa Amelia Hairunisa dengan NIM akhir 102. Video kali ini kami akan membahas sedikit tentang Pancasila di era pra-kemerdekaan dan kemerdekaan. Sebelum menginjak ke Pancasila di era pra-kemerdekaan dan kemerdekaan, tentunya kita harus mengetahui apa itu arti Pancasila, bukan? Pada dasarnya, kata Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila merupakan 5 kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena kelima Pancasila tersebut memiliki makna yang erat dan saling berkaitan satu dengan yang lain serta tidak dapat berdiri sendiri. Pancasila juga dijadikan sebagai asas ideologi negara dan pedoman atau prinsip berbangsa serta bernegara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila era pra-kemerdekaan terjadi ketika dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan diketahui oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI melakukan rapat pertama untuk membahas rancangan dasar negara, yang di dalamnya ada 3 usulan yaitu Moh Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Namun, setelah pengusulan dasar negara, Pancasila tidak langsung disahkan, melainkan dibentuknya Panitia 9 untuk menampung berbagai aspirasi dasar negara. Kemudian, pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta. Dan yang terakhir, Pancasila era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dibom oleh sekutu dan menyebabkan Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan tujuan melanjutkan rencana kemerdekaan yang ada dan lebih matang. Tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Moh Hatta, Dr. Rajiman dipanggil ke Vietnam Dalat oleh pemerintahan Jepang untuk membicarakan lebih lanjut. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. 2 hari kemudian, saat 3 tokoh penting kembali ke tanah air, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dengan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 2 sampai 4 dini hari. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, sehari setelah kemerdekaan, PPKI menyempurnakan rumusan sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya disempurnakan menjadi ketuhanan yang Maha Esa dengan alasan karena Indonesia mempunyai beragam agama dan untuk menghindari perpecahan. Itulah sedikit penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.